Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pagi ini 10 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 2024. Masjid Al-Akbar Pontianak menyelenggarakan sholat Idul Adha. Untuk itu pemirsa, ikuti tayangan berikut ini. Dihimbau kepada warga Karya Baru dan sekitarnya yang hendak melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Akbar, kami persilakan untuk segera berangkat ke masjid, dan yang masih di rumah kami persilakan cepat-cepat melangkahkan kakinya ke masjid, karena sebentar lagi sholat akan segera kita mulai. Atas nama pengurus Masjid Al-Akbar akan menyampaikan pengumuman-pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, sholat insya Allah akan kita mulai pukul 7 tepat. Yang bertindak sebagai imam sholat adalah Bapak Al-Ustadz Rodi Hartono MPDI, dan sebagai khotib adalah Al-Ustadz Yaki M. Tahir. Alhamdulillah kedua-duanya sudah ada di tengah-tengah kita. Sebagai bilal adalah Muhammad Irfan SPDI. Bimbingan sholat adalah Bapak Haji Solehin Rahib SPD. Laporan keuangan masjid per Jumat tanggal 14 Juni 2024. Kas masjid sebesar Rp16.109.530. Rp16.109.530. Kemudian kas pembangunan masjid adalah Rp429.130.130. Wah, ini agak rumit nih bacanya ini. Ya, Rp426.903.130, hampir sama bilangannya. Kemudian laporan panitia kurban di Masjid Al-Akbar pada tahun ini, jumlah hewan kurban sapi adalah 6 ekor, kemudian kambing 4 ekor, dan domba 1 ekor. Adapun nama-nama yang berkorban adalah sebagai berikut. Sapi pertama adalah Muhammad Asrori bin Sanur Risman, kemudian Haji Wisnu Krisnandoyo bin Senu, kemudian Sri Sunardi bin Samirun. Yang keempat, Bapak Haji Supraptono bin Suparmin Mulyo Soekarto. Kemudian yang kelima, Bapak Muhammad Misurahwanto bin Misro. Kemudian Bapak Haji Tumijo bin Satiman. Kemudian yang ketujuh adalah Bapak Haji Joko Jarmono bin Sunarno. Sapi yang kedua, Bapak Haji Solehin Rahib bin Haji Amin. Yang kedua, Ibu Hajah Wisnu Widyastiati binti Senu. Kemudian Amalia Hana Sapitri binti Haji Solehin Rahib. Kemudian Haji Amin bin Sarba. Kemudian Haji Fatimah binti Tarja. Muhammad Fahmi Faisal bin Syarif Muhammad Faisal. Kemudian yang ketujuh adalah Hanifah Nur Afifah binti Haji Solehin Rahib. Sapi yang ketiga, Trisno Sutrisno bin Sugiyadi, Haji Sugiyadi bin Pairun, Heni Oktaria binti Joko Darmono, Neni Oktaria binti Joko Darmono. Kemudian Hajah Wisnu Daryati binti Senu, keluarga almarhum Sarjo. Kemudian Ahmad Zuhri bin Haji Marzuki. Yang ketujuh adalah Sunati binti Sukiman. Sapi yang keempat atas nama Ibu Hajah Jumiati binti Haji Ahmad.
Yan Aswandi bin Muhammad Hasnul Bujang, kemudian Nurmilah binti Gimun, Maryati binti Ahmad Atmo Miharjo, kemudian Naureris Flaiansar bin Basaruddin Has, kemudian Mulyati binti Mahmud, kemudian Liza Esti Astuti binti Iskandar. Sapi yang kelima, Eli Susanti binti Ponidi, Sukiyem binti Haji Sukiyem binti Sono, kemudian Muhammad Dadan Chandra Hayat bin Yainal Muhibin, kemudian Furqon bin Ahmad Mawardi, kemudian Samio bin Jiman, kemudian Ridwan Aris Budiman bin Yusran Arasid, kemudian Poniran bin Samsuraji. Sapi yang keenam, Misar Mahaliani binti Misro, Radikin bin Suparti, Wagino bin Satiman, Tulijah binti Paijo, Yuli Albani bin Dalijan, Winda Nur Hasanah binti Mahmud, Eko Sudianto almarhum bin Misti Hadi Sumitro. Kambing satu atas nama Yadi Purwanto bin Paijo, Tira Septiana Sari binti Yatmono Sutrisno, Rudi Purwandi bin Rasidi Daud dan sekeluarga. Kemudian yang keempat, Puji Lestari binti Ponedi. Domba atas nama Zil Pakar Hanes bin Pulan. Demikian khutbah-khutbah atas nama-nama yang telah kami sebutkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Himbauan jamaah dimohon tertib pada saat pelaksanaan sholat, kemudian kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang membawa anak kecil harap didampingi agar tidak berkeliaran kemana-mana sehingga mengganggu kehusukan sholat id kita. Kemudian para jamaah diharapkan untuk mendengarkan khutbah hingga selesai, jangan sampai sholat pulang duluan, tidak boleh ya, gugur sholat idnya, harus sampai selesai. Kemudian menjaga kebersihan setelah sholat, yang mungkin membawa alas-alas yang tidak kebagian karpet, membawa alas koran, itu korannya dibawa pulang lagi. Kemudian jamaah dipersilakan menyaksikan pemotongan hewan kurban setelah sholat id sekitar pukul 8. Yang berikutnya, menyaksikan pemotongan hewan kurban hanya di luar pagar saja agar areal steril. Kemudian anak-anak dilarang masuk dan dilarang naik ke lantai 2. Ya, kami kemarin melihat di WA itu ada anak kecil sampai meninggal diseruduk sapi mau dipotong. Kemudian yang 4, mengajak jamaah yang biasa membantu saat pemotongan hewan kurban. Demikian dari pengurus Masjid Al-Akbar, mudah-mudahan kita semuanya ibadah kita, amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi wa lahu minkum bila tuhidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bimbingan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat idul adha dimulai, marilah kita bersama-sama untuk mengingatkan kembali sholat ini dilakukan setahun sekali. Mungkin di antara jamaah ada yang lupa niatnya, walaupun niat itu diucapkan di dalam hati, tetapi dikuatkan dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil adha Rahmataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li'idil adha Rahmataini ma'muman lillahi ta'ala, kecuali imam nanti imaman. Yang kedua, setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama itu dilanjutkan dengan takbir 7 kali. Ulangi, setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama diteruskan dengan takbir 7 kali. Di antara takbir itu diselingi dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di antara takbir tadi yang 7 diselingi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga pada rakaat yang kedua akan diselingi dengan 5 takbir sebelum dibacakan surat Al-Fatihah. Di antaranya kita bacakan seperti pada rakaat pertama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kalau imamnya lupa? Ya, yang paling dekat dengan imam mengingatkan yang mengucapkan subhanallah. Ini pernah terjadi. Mudah-mudahan bimbingan ini ada hikmahnya buat kita semua, sehingga nanti ke depannya kita asik dengan menunggu waktu datangnya sholat. Bukan hanya sholat Idul Adha, tetapi juga sholat Jumat, begitu juga 5 kali sholat dalam sehari semalam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah kita untuk menuju ke masjid pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sallu sunatan lil idul adha rakatain jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad wa ala alihi wasallam. Sufufakum fa inna tasyata sufu biminta mamisolah. Mari kita rapatkan dan luruskan saf untuk kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سبحانه كما سبحانه اللهم ولا تعالى سبحانك اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يوم الصدور أروا لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فإذا غضبوا على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر الاسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين رب اغفر لنا بك من خير وخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الجبار القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى كالأمطار وأشكره على كثرة فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثبت بها الميزان في المحشر وتنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار الفائز بشرف الأفخار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته فإن التقوى هي إله العالمين فاستمسك بها في هذه الدارين تنال ما تشتهيه وتسعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir selaku khatib Idul Adha pada pagi yang mulia ini tidak lupa untuk mewasiatkan kepada diri Al-Faqir khususnya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa ilahul alamin fa innaha 'izzun wa hirsun fi dunya wa marja'in fiha min ad-darin fastamsik biha walzam tanal ma tashtahi wa tad'in. Taqwa kepada Tuhan semesta alam fiha min ad-darin, orang yang berpegang teguh kepada ketakwaan kepada Allah maka dia akan mendapatkan sa'adatul akhirin. Dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, yakni di dunia dan di akhirat, sebab asar dan efek ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-imtithal al-awamir wa ijtinabun nawahi, yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang yang mukallaf dan menjauhi dan menjauhi sesemua larangan-larangan Allah yang telah Allah larang kepada kita. Maka insya Allah dengan kita melakukan hal tersebut kita mendapatkan jaminan dari Allah. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang menanamkan ketakwaan di hati mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puja dan puji syukur tidak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, Zat yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga alhamdulillah sampai pada detik ini, sampai saat ini di hari Idul Adha yang mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul dan bertatawaf untuk melaksanakan salat Idul Adha. Maka beruntung dan berapa seberuntungnya mereka mendapatkan kenikmatan tersebut. Karena salat Idul Adha ini adalah perintah sunnah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah kata Allah. Salat yang setelahnya adalah berkurban,
yakni adalah salat Idul Adha. Maka ulama mengatakan pendapat yang mu'tamad bahwasanya salat Idul Adha lebih utama daripada salat Idul Fitri. Mengapa wahai ikhwan? Sebab perintah salat Idul Adha langsung diturunkan di dalam Al-Quran. Maka beruntung bagi mereka yang masih mendapatkan kenikmatan. Alangkah beruntung dan bahagianya mereka yang kakinya masih diizinkan oleh Allah, hatinya masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di masjid guna melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan salat kita semuanya diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula Al-Faqir lanturkan, Al-Faqir sampaikan, Al-Faqir junjungkan kepada bimbingan kita Nabi yang agung yang diagungkan oleh Maha Agung, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, Nabi yang besar yang dibesarkan oleh yang Maha Besar. Dialah Sayyidul Wujud yang mengorbankan segalanya hanyalah untuk kita sebagai umat, yang rela matanya sebab tangisan beliau kepada Allah, sebab doa yang beliau panjatkan kepada Allah sampai banyak air mata beliau yang keluar dan menyebabkan sebab di mata beliau. Wahai ikhwan, beliau ialah yang rela pipinya tertusuk duri hanyalah memikirkan kita sebagai umatnya. Beliau ialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang pada yang sampai saat ini kita masih dapat merasakan agungnya, manisnya, enaknya beragama Islam serta melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih merasakan dilindungi dan dijauhkan oleh Allah dari kebodohan jahiliyah yang semua itu telah dihapuskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu wahai ikhwan, sebelum datangnya Nabi Muhammad tidak ada yang namanya peradaban di muka bumi ini. Semuanya mengikuti kaum jahiliyah. Mereka mengikuti aturan nenek moyang mereka. Mereka mengikuti apa yang hawa nafsu mereka katakan, maka akan mereka lakukan. Namun datanglah sang penerang, datanglah sang pemberi cahaya, sang penghilangkan kegelapan Misbahul Zalam, Sayyidina Muhammad yang dulunya anak perempuan ketika lahir harus dikubur hidup-hidup. Maka sama Nabi Muhammad tatkala beliau hadir, wanita dijunjung tinggi setinggi-tingginya, wanita diberikan keutamaan, wanita diberikan khasa'is sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sebab kita adalah khairul umam dan Nabi kita adalah Nabi yang sebaik-baik. Alhamdulillah kita menjadi umat yang paling baik. Tidak ada umat yang paling baik kecuali umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa sekalipun yang kerasnya adalah ulul azmi, yang dekat dengan Allah, yang bisa berbicara langsung dengan Allah, yang beliau diturunkan kepadanya kitab Taurat, namun beliau masih ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab keagungan dan keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Wahai ikhwan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sejak pagi yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, sampailah pada hari 14 Dzulhijjah yang dinamakan Ayyamut Tasyrik, kita masih berada di suasana Idul Adha, di mana pada hari itu, pada hari 10 Dzulhijjah, setelah kita melakukan sholat Id, kita diperintahkan untuk melaksanakan yakni ibadah kurban yang awal mulanya syariat ini didapati di Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah pertemukan beliau, Allah mimpikan beliau di dalam mimpinya di dalam keadaan menyembelih anaknya. Mimpi ini terdapat macam wahai ikhwan. Apabila mimpi ini terjadi kepada seorang nabi, maka mimpi ini adalah wahyu dari Allah. Apabila mimpi ini terdapat di seorang ulama yang dialami oleh seorang alim yang dekat kepada Allah, maka itu adalah ilham yang Allah berikan keutamaan kepadanya. Namun perbedaannya dengan orang-orang awam seperti kita.
Apabila mimpi itu datang di hadapan kita, memang ada maknanya. Setiap yang Allah berikan kepada kita itu ada maknanya. Namun kalau kepada kita tidak ada wahyu apa-apa, wahyu hadirin, hanya sebagai penanda saja yang Allah kirimkan kepada kita. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada 8 Dzulhijjah beliau bermimpi menyembelih anaknya yakni Nabi Ismail. Tanggal 9 Dzulhijjah beliau bermimpi menyembelih anaknya. Terus beliau alami sampai malam 10 bulan Dzulhijjah, yakni malam Idul Adha. Sampai Allah katakan, Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anna adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku ya Ismail, anakku yang kucintai, anakku yang kusayang, aku mendapatkan mimpi bahwasanya aku menyembelihmu wahai anak. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku, kata Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail. Seorang ayah yang diuji oleh Allah, seorang ayah yang dites oleh Allah, bagaimana keimanannya kepada Allah? Apakah cintanya kepada Allah lebih kuat daripada cintanya kepada anaknya atau sebaliknya? Disinilah pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya apabila Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya dengan beberapa musibah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabba Allahu 'abdan yusibhu." Apabila Allah mencintai seorang hamba-Nya, maka Allah akan memberikan dia musibah. Allah akan menguji dia sebagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim. Bagaimana seorang nabi yang didapatkan musibah, yang diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Namun subhanallah, orang yang dekat dengan Allah, hatinya yang selalu terikat dan mengingat Allah. Apa yang Nabi Ismail katakan kepada Nabi Ibrahim, ya bunayya fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku yang kucinta, kalau itu perintah dari Allah, lakukan. Sembelih saja aku di hari Idul Adha. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kelak kau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar, kata Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana iman seorang anak yang dikatakan kepada ayahnya? Bagaimana seorang ayah yang begitu tabah dan kuat terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya? Maka kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin wa fadainahu ya Ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu al bala'ul mubin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala mereka berdua menerima dengan ketetapan Allah, mereka sadar, mereka mengikhlaskan bahwasanya ini adalah perintah Allah. Maka diletakkanlah Nabi Ismail di atas batu. Dan kami katakan kepadanya, wahai Ibrahim, sesungguhnya begitulah kami memberikan cobaan kepada orang-orang yang baik, dan itu adalah bala yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala pisau yang tajam hendak menghunus daripada leher Nabi Ismail, pisau yang tajam hendak menyembelih, ditakdirkan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Disitulah keadilan dan maha bijaksana Allah datang. Apa yang Allah lakukan? Turunlah seekor kambing kibas sebagai pengganti daripada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ternyata wahai ikhwan, ini adalah hanya sebagai ujian. Ini adalah hanyalah sebagai uji coba. Allah hanya saja mengetes kita bagaimana keyakinan dan kekuatan iman kita kepada Allah. Apakah kita ragu kepada Allah? Apakah kita kuat iman kita kepada Allah? Maka justru alangkah beruntung bagi mereka yang mendapatkan musibah dari Allah dan mereka bersyukur sembari mengucapkan alhamdulillah karena Allah sayang kepada dia. Allah tahu apa yang terbaik kepada kita. Bukan berarti Allah menguji kita itu Allah benci. Allah tidak suka kepada kita, tidak, oleh ikhwan. Tidak ada yang Allah lakukan kepada kita ini kecuali semuanya baik. Walaupun secara kasat mata itu adalah jelek. Kita lihat bagaimana seorang dokter yang ingin menyembuhkan seorang pasien, dioperasilah pasien itu.
dibelahnya perutnya, diambil kotoran yang di dalam perutnya. Memang secara kasat mata dokter itu menyakitkan si pasien, namun tidak, wahai ikhwan. Secara kasat mata memang dibelah perut pasien tersebut, namun tujuannya agar pasien itu baik, agar pasien itu menyembuh dari penyakit yang dideritanya, wahai ikhwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka beruntung bagi mereka, wahai ikhwan, yang diberikan harta oleh Allah, yang diberikan kesempatan oleh Allah, dan mereka menggunakan hartanya untuk melaksanakan ibadah kurban. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan harta yang berlimpah, barang siapa dia memiliki harta yang banyak, memiliki harta yang berlimpah, namun pelit, namun kikir, tidak mau menyumbangkan hartanya untuk ibadah kurban, maka Nabi ancam, kata Nabi SAW, "Fala yaqrabanna musallana." Maka jangan kau mendekati musola kami, kata Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan dia tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad dan golongannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah untuk diuji oleh putranya Nabi Ismail. Perlu diingat, wahai ikhwan, ini bukan dongeng, ini bukan cerita yang dibuat-buat, ini apalagi kisah yang bohong-bohongan, itu tidak mungkin, wahai ikhwan. Ini adalah pelajaran kepada kita bagaimana seorang ayah yang sabar terhadap ketetapan Tuhan, dan seorang anak yang ridho dan sabar dengan berbaktinya dia kepada ayahnya. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut? Allah katakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa innaka min qablihi laminal ghafilin." Sesungguhnya kami mengkisahkanmu, wahai Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu para anbiya, kami ceritakan kepadamu cerita-cerita para kekasih Allah, yakni para anbiya. Apa-apa yang telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad, walaupun sebelumnya engkau tidak mengetahui. Sungguh disitulah terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil, wahai ikhwan. Ayuhal hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya cerita-cerita mereka itu didapati pengajaran untuk orang yang berakal. Cerita-cerita itu bukan dongeng yang dibuat-buat saja, akan tetapi membenarkan apa yang telah Allah turunkan kepadanya, serta memberikan penjelasan akan segala sesuatu dan menjadi pimpinan untuk kaum yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana sekarang kita melihat saudara-saudara kita yang sedang berada di Makkah. Mereka menengadahkan tangannya di hadapan Allah, melaksanakan ibadah haji. Mereka melakukan ibadah karena harta yang mereka dapatkan lebih, karena mereka mendapatkan kelebihan oleh Allah. Mereka datang ke Baitullah untuk mengadukan problem-problem masalah kehidupannya. Mereka datang kepada Allah menengadahkan tangannya. Maka beruntung mereka yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di Baitul Ka'bah. Mudah-mudahan kelak kita diizinkan oleh Allah untuk sampai di Baitul Hajj, yakni guna melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Maka yang terakhir, wahai ikhwan, pelajaran yang dapat kita ambil betapa pentingnya peran seorang ayah kepada seorang anak. Bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, maka itulah yang dihasilkan oleh ayahnya. Kalau ayahnya jelek, ayahnya sering meninggalkan sholat di depan anaknya, ayahnya sering melakukan hal yang keji dan buruk, maka insya Allah anaknya tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Namun kebalikannya, wahai ikhwan, ayahnya baik, ayahnya taat kepada agama, ayahnya sering berbakti dengan orang tuanya, ayahnya dekat dengan majelis-majelis ilmu, maka insya Allah anaknya akan juga dekat dengan kepada majelis ilmu. Bagaimana Nabi Ismail yang berbakti, yang ikhlas, yang ridha dengan ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Padahal bukan beliau yang mendapatkan mimpi, namun ayahnya. Namun
Peran Nabi Ibrahim juga penting untuk menguatkan hati Nabi Ismail di dalam melaksanakan perintah Allah wa ikhwan. Yang kedua, bagaimana seseorang yang beriman, yang mereka rela dan ikhlas terhadap ketetapan Allah. Mereka rela, mereka selalu bersyukur, mereka selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Maka Allah akan ganjar. Allah akan ganti apa yang mereka korbankan kepada Allah. Barang siapa yang mengorbankan insan surullah yang surga, wa aqdamakum. Apabila engkau menolong di jalannya Allah, maka Allah akan menolong engkau. Wa aqdamakum. Allah kuatkan iman engkau. Allah tetapkan langkah-langkah engkau di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, marilah kita berdoa, mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita diizinkan untuk sampai ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Khususnya terlebih lagi kita doakan saudara kita yang saat ini berada di Palestina. Mudah-mudahan yang sedang berada di Rafah, yang dibombardir, yang diserang oleh Zionis Israel laknatullah, Allah hancurkan mereka. Allah selamatkan umat Islam, umat Palestina. Allah berikan mereka ketabahan, Allah berikan mereka kesabaran sehingga semakin kuat iman mereka di jalan Allah dan mereka dimatikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yutiba a'marana wa yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa طاعة رسوله وأن يرزقنا وإياكم رحمته ورضاه ويعيدنا وإياكم من غضبه ونقمته ويدخلنا وإياكم في جنته. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحانه من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحب المحمود وأجل مشهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الكفر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين المقبولين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا وآله طاهرين وأصحابه وأزواجه والتابعين وكل شهداء وصالحين ممن يحيي وسيل النار بالتكبير دعاءنا وهوانا ذنوبنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سفينا وآله طاهرين وأصحابه وأزواجه والتابعين وكل شهداء وصالحين ممن يحيي وسيل النار بالتكبير دعاءنا وقرآنا ذنوبنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا وآله طاهرين وأصحابه وأزواجه والتابعين وكل شهداء وصالحين ممن يحيي وديننا بالتكبير دعاءنا وقرآنا ذنوبنا وأنت خير الراحمين. اللهم
istaghfir du'ana wa'fu anna dunubanna wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian pemirsa, pelaksanaan sholat Id yang diselenggarakan di Masjid Al-Akbar Pontianak. Selanjutnya untuk proses pemotongan hewan kurban akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Kami segenap panitia pelaksana mengucapkan selamat Hari Raya Kurban tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.